Busro dan bisyarah, apa bedanya? Kalau busro itu bermakna kabar gembira, kalau bisyarah ya sama juga, kabar gembira. Jadi sama-sama bermakna kabar gembira. Lil khabaris syarri, untuk kabar gembira disebut bisyarah dan busro. Tetapi dalam Al-Quran di antara dua lafaz bisyarah dan busro ini yang paling banyak digunakan itu adalah al-busro, bukan bisyarah. Kalau bisyarah biasanya itu digunakan untuk honor guru, ya. Honor guru itu kalau di dalam institusi lembaga keislaman itu tidak dibilang honor atau gaji, tapi disebut apa? Bisyarah. Makna bisyarah itu adalah khabarun sarun, kabar yang menggembirakan. Kepada siapa? Yang nerima. Yang nerima, enggak nerima cuma ngelihat, itu bukan bisyarah namanya, tetapi isyarah. Isyarah kalau dia itu tidak menerima honor. Dalam Al-Quran itu yang biasa digunakan di antara dua lafaz bisyarah dengan busra, walaupun sama-sama bermakna kebahagiaan, itu adalah lafaz busra. Banyak sekali dalam Al-Quran ini. Contohnya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka al-busyra, berita gembira di dunia dan juga di akhirat. La busyra yauma idzin lil mujrimin, tidak ada kabar gembira di hari ini, di hari kiamat, lil mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa. Orang berdosa di hari kiamat tidak ada kabar gembira sedikit pun. Tidak ada kabar gembira. Semuanya kabar buruk, semuanya kabar buruk. Bahkan pemberian yang diminta oleh orang-orang yang berdosa ketika mereka masuk neraka adalah pemberian yang buruk, yang seandainya mereka tidak minta, mungkin keburukannya tidak begitu parah. Ketika mereka haus, dikasih minuman, tapi minuman terbuat dari apa? Terbuat dari damun wa qai'un, terbuat dari muntahan manusia, terbuat dari darah dan juga nanah. Jadi ketika mereka itu haus, mereka diberi minuman yang minumannya berupa nanah dan darah. Ketika mereka lapar, karena lapar nggak makan selama di neraka, sudah haus, sudah lapar, dikasih makan juga. Makanannya itu adalah buah yang ketika buah itu masuk ke dalam perut mereka itu hancur. Lebih parah daripada tidak makan. Ya la busra yauma idzin lil mujrimin, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa kelak pada hari kiamat. Semuanya serba susah, kabarnya susah, faktanya lebih susah lagi. Allah. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Busra lagi. Ya busra, wahai berita gembira, hadza gulam, ini adalah anak. Ya ini ya busra hadza gulam. Ini perkataan siapa? Perkataan kafilah yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur. Ya busra hadza gulam. Wa ma ja'alallahu illa busra lakum. Allah tidak menjadikannya kecuali busra, berita gembira, lakum, bagi kalian semua. Al-basyiru wal mubasyiru itu berarti bermakna orang yang memberikan kabar gembira. Jadi kalau busra, bisyarah bermakna kabar gembira, walaupun dalam teks Al-Quran yang digunakan itu banyak busra ketimbang bisyarah, sementara orang atau sesuatu yang menyampaikan kabar gembira itu bahasa Arabnya adalah al-basyiru atau al-mubasyiru. Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhi fartadda basira. Ketika orang ngasih kabar kepada ini, al-basyiru itu berarti orang yang ngasih kabar gembira. Ketika orang yang ngasih kabar gembira itu datang kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bapaknya siapa? Nabi Yusuf. Alqahu ala wajhihi. Maka kemudian orang itu meletakkan baju kain Nabi Yusuf ke muka Nabi Yakub. Fartadda basira. Maka kemudian Nabi Yakub yang sudah lama menangis sehingga kemudian matanya buta, gara-gara tersentuh oleh baju yang ada aromanya Nabi Yusuf, seketika bisa melihat kembali.
bisa melihat kembali. Ya Allah. Ini Nabi Yakub ya. Nabi Yakub kehilangan seorang anak yang sangat dicintainya, sedihnya luar biasa, sering menangis sampai-sampai kemudian mata beliau itu putih. Jadi semuanya putih, kan ternyata ada putih ada hitamnya ya. Karena sering menangis, air matanya membeku, akhirnya menciptakan semacam katarak ya. Katarak yang menghalangi pandangan Nabi Yakub untuk bisa melihat secara normal. Itu seorang nabi ya, kehilangan salah satu putranya dari belasan putranya yang masih ada, sedihnya luar biasa, nangis berhari-hari karena rindu ya, karena cinta kepada sang anak. Sehingga ketika anaknya dikabari masih ada, terus diberi kain yang ada aromanya sang anak itu Nabi Yusuf, diusapkan ke wajahnya, Nabi Yakub yang bertahun-tahun itu sudah buta, itu langsung bisa melihat kembali. Kataraknya itu seolah-olah bisa terbelah, bisa hilang. Karena sudah terobati rasa rindunya. Jadi yang bikin penyakit itu kadang perasaan ya, bukan penyakit alamiah ya. Kadang perasaan suka, perasaan cinta, perasaan benci, perasaan cemburu itu merupakan penyakit yang bisa menggerogoti tubuh. Jadi ada istilahnya penyakit somatik. Tahu penyakit somatik ya? Penyakit somatik itu penyakit yang didera oleh jiwa, tapi pengaruhnya itu kepada jasad, kepada fisik. Jadi penyakit yang menggerogoti jiwa, perasaan kita, itu kemudian berdampak kepada fisik kita. Itu penyakit somatik namanya. Penyakit somatik. Orang yang sering khawatir, itu biasanya kemudian nafsu makannya hilang. Ketika nafsu makannya hilang, perutnya kosong. Ketika perutnya kosong, badannya kemudian tinggal tulang, kurus itu. Jadi perasaan yang serba khawatir akhirnya menciptakan dampak yang signifikan terhadap fisik ini ya, fisiknya. Ini Nabi Yusuf, ini Nabi Yakub. Bahkan kata guru saya, Nabi Yakub ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu cintanya kepada sang anak, segitunya ya, sampai segitunya gitu ya. Enggak wajar kan ya, seolah-olah enggak wajar. Nabi Muhammad kehilangan Ibrahim, putra beliau, nangis. Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, apakah engkau menangis kehilangan putra jenengan, berarti jenengan itu tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah mentakdirkan putra jenengan itu mati sekarang, wafat sekarang. Apa enggak ridho? Apa kata Rasulullah? Tangisan saya itu adalah tangisan rahmah, tangisan kasih sayang, bukan tangisan tidak ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yakub itu juga nangis, tapi nangisnya parah kan ya? Parah, segitunya sampai bertahun-tahun sampai buta gara-gara matanya terhalang oleh air mata yang membeku. Itu bukan tangisan rahmah lagi itu sudah, tapi tangisan yang sudah dianggap negatif karena terlalu. Jadi seolah-olah rada-rada tidak rela gitu ya. Takdir Allah memisahkan dia dengan anak yang begitu dicintainya. Kata guru saya, kata kiai saya ketika saya ngaji kitab, Nabi Yakub itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu sedih atas kehilangan yang menimpa dirinya. Sedih boleh, terlalu tidak boleh. Nangis boleh, tapi sampai niyah atau niyah namanya. Niyah itu ada bab hadis di dalam kitab Lughul Hadis itu tentang nahyun niyah, larangan niyah. Niyah itu menjerit-jerit ya, menjerit-jerit karena kehilangan sesuatu, berteriak-teriak histeris gitu ya, nangis sambil teriak histeris gitu. Biasanya istri, biasanya perempuan ya, perempuan kehilangan suaminya ya, naudzubillah min dzalik. Tadi masih sehat ya, masih sehat, duhurnya ternyata dikabarkan sudah meninggal dunia. Itu kan nggak percaya. Karena shock kemudian dia itu menangis, berteriak-teriak histeris, bahkan sampai merobek-robek bajunya, sampai mencabik-cabik rambutnya begitu. Itu namanya aniyah, nangis yang disertai dengan aktivitas
aktivitas yang di luar batas sampai merusak dirinya, sampai merusak suasana. Kalau nangis biasa wajar, tapi kalau berteriak-teriak itu berarti kan ada sesuatu yang bikin dirinya itu tidak nyaman lah gitu ya. Termasuk yang mendengar juga tidak nyaman. Itu namanya an-niyah. Nabi Yakub juga sama begini, walaupun tidak an-niyah, nangisnya yang bertahun-tahun itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tindakan yang kurang arif. Yang kurang arif gitu ya. Rasulullah ya ketika hijrah ke Madinah sama juga dengan kita. Kangen kampung, ingin pulang kampung, ingin mudik, sama dengan kita. Kayak orang mondok ya, kangen sama rumahnya. Sama dengan para sahabat termasuk Rasulullah yang ketika hijrah ke Madinah ingin pulang terus ke Mekah. Kenapa? Kampung halamannya soalnya. Yang terletak jejak hidupnya semasa kecil sampai dewasa. Kangen sampai ada sebagian sahabat yang sakit karena kangen sama Mekah ketika tinggal di Madinah itu. Nanya kepada Rasul, kapan kita berkunjung ke rumah kita, kampung halaman kita di Mekah, kapan? Ada yang sakit demam sampai ya. Itu namanya somatik, karena begitu kangen sampai kemudian sakit demam, fisiknya nggak kuat, kangen gitu ya. Ya Allah. Ada sebuah cerita dalam buku The Chicken Shop itu ya. Seorang ibu yang punya 2 anak, satu masih kecil, satu sudah agak besar. Ibu itu kemudian kehilangan putra yang paling muda yang masih lucu-lucunya gitu ya. Kalau usia 2, 3, 4, 5 itu kan usia di mana anak dengan ibu itu sangat kuat emosinya, karena anak itu dalam usia yang begitu imut gitu ya, begitu lucu, begitu menyenangkan gitu kan ya. Mohon 2 ke bawah masih belum, karena masih belum bisa berinteraksi dengan orang tua. Mohon 7 ke atas sudah tak apa telepon, sudah radio dulu ya. Osengna sudah bau itu kan. Mohon 2 sampai 5 itu kan masa-masa yang semuanya dari anak itu kan kelihatan indah bagi orang tua itu. Lah, anak ibu itu kehilangan seperti itu. Sedihnya luar biasa. Sampai kemudian di batas dia itu tidak begitu hirau lagi kepada anak sulungnya. Padahal anak sulungnya itu anaknya dia sendiri juga, anak darah dagingnya sendiri juga. Tapi karena begitu kuat sedihnya karena kehilangan putri yang paling muda, alhamdulillah ya. Itu kemudian dia itu sampai batas tidak wajar, sampai kemudian dia tidak merasa bahwa dia masih punya anak satu, kakaknya itu yang usianya sudah belasan tahun. Lalu kemudian dia datang ke psikolog, bagaimana saya itu menghilangkan perasaan saya yang sampai sekarang itu masih terpaut kuat dengan anak yang saya sudah meninggal dunia. Sampai-sampai saya kehilangan dunia saya, sampai-sampai saya kehilangan cinta saya kepada anak saya yang paling tua. Bahkan anak saya yang paling tua itu demo gitu ya, protes kepada ibunya. Kenapa ibu terlalu mencintai adik sehingga cintanya kepada adik menghilangkan cinta ibu kepada saya gitu. Akhirnya lama, kata psikolognya kemudian bilang begini, kalau ibu ingin mengembalikan kegembiraan ibu seperti dulu lagi gampang. Coba ibu jalan terus mikir. Kalau ibu kemudian ketemu dengan seorang anak yang tidak punya ayah dan ibu ya, anak jalanan ya, homeless children gitu ya, ajak anak itu, bawa ke sebuah tempat makan, kasih baju, terus kasih mainan, terserahlah. Yang penting menurut ibu itu bikin bahagia. Kira-kira apa dampaknya kepada saya Pak? Ya nanti ibu lihat sendiri. Dia jalan kemudian lewati rel kereta api ya. Biasanya kan anak-anak yang homeless itu ada di sekitar jalan kereta api gitu ya, yang orang nggak punya rumah itu. Jalan sambil berenung, masih ingat kepada anak yang sudah meninggal. Terus ketemu dengan seorang perempuan, anak kecil yang hampir sama dengan anaknya yang sudah meninggal itu, kecil. Mukanya aut-autan nggak jelas ya, sudah jarang mandi, terus kemudian bajunya sudah robek-robek dan dia nggak punya rumah, nggak punya orang tua. Akhirnya oleh sang ibu itu, anak itu dibawa ke tempat makan sesuai dengan anjuran psikolog. Dikasih makan karena lapar. Kamu lapar ya nak? Iya bu. Ikut saya yuk, kasih makan. Kenyang dia itu. Habis kenyang mau es krim, mau dikasih es krim. Gembira anak itu, baru sekarang dia merasakan es krim yang tiap hari dia hanya bisa melihat ketika anak kecil membelinya. Dia itu merasakan. Kalian nanya lagi, mau beli baju baru nak?
Gembira itu anak itu. Setelah gembira, dipasangkan bajunya, sudah dimandikan dan segala macam, mau mainan, nah, dibelikan mainan. Anak itu begitu bergembira. Dan ibu itu melihat ketika anak itu bergembira, seolah-olah anaknya yang sudah meninggal itu ya, itu menyusup ya ke tubuh anak itu. Dan dia merasakan bahwa anak itu bukan anak orang lain tapi anaknya sendiri. Dan ketika dia itu berbahagia karena sudah makan, sudah mandi, sudah dibelikan mainan cantik, gembiranya luar biasa. Ya, akhirnya ibu yang sudah lama menderita itu ternyata bisa ceria kembali, dan dia kemudian bisa merasakan kembali kehangatan anaknya yang tertua, dan dia merasa menyesal begitu ya. Kata psikolog begitu memang, untuk bikin bahagia maka bahagiakan orang yang susah, Jadi untuk melupakan kenangan indah yang menyakitkan, maka datanglah kepada kenangan yang baru yang membahagiakan. Anak yang sudah mati, walaupun anak sendiri, kalau sudah mati ya sudah mati, tidak akan kembali lagi. Maka jadilah anak-anak yang belum bahagia untuk dibahagiakan. Maka anak kita yang mati, anak orang yang mati itu seolah-olah nanti akan kembali kepada anak yang tidak bahagia itu. Sehingga ketika dia itu bahagia, terasa bahwa yang bahagia itu adalah anaknya sendiri yang sudah meninggal dunia. Gitu. Itu ya, itu kisah. Itu ya, Al-Bushra ini. Jadi begitu memang ya, itu penyakit somatik seperti yang terjadi kepada Nabi Yakub juga sama ini. Kekuatan cinta dan rindunya itu ya. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alhamdulillah min dzalik. Terus alqahu fartadda basyira. Fabashir ibadi, maka berilah kabar gembira ibadi kepada hambaku, wa huwa alladzi yursilur riyaha mubasyira. Jadi kalau busra bisyarah itu bermakna gembira, kalau mubasyir itu bermakna apa? Sesuatu yang membawa kabar gembira. Jadi bisyarah, busra bermakna gembira, al mubasyiru dan al basyiru itu bermakna sesuatu atau orang yang membawa kabar gembira. Itu ya, diingat tuh. Wa huwa alladzi yursilur riyaha mubasyirat. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengirimkan angin mubasyiratin sebagai pembawa kabar gembira. Artinya apa? Tubasyiru bil matar. Angin itu memberi kabar gembira kepada manusia, kepada orang, terutama yang tinggal di padang pasir yang butuh air. Dengan apa? Bil matar, dengan hujan. Gembiranya luar biasa. Di padang pasir enggak ada air, sulit dapat air, hawa sangat panas sekali, datang hujan, hawa sejuk, dan mereka bisa mudah mendapatkan air ya. Kayak sekarang ya, sudah lama di rumah itu, sudah hampir seminggu ya, hujan enggak datang-datang. Padahal jagung sudah gadung ditanam, pupuk sudah gadung ditabur. Seminggu enggak hujan, hampir saja tewas itu ya, jamaah jagung-jagung yang masih kecil gitu ya. Sudah ada yang melintir, sudah ada yang kering, sudah ada yang keriput dan segala macam. Alhamdulillah kemarin hujan agak lama, hampir 3 jam. Betapa gembira itu orang-orang yang bercocok tanam itu. Betapa gembira tanaman yang hampir mati itu bisa mendapatkan kembali energinya lewat air hujan. Itu al-mubasyirat berarti bil matar. Sabda Rasul, wahyu akan terputus, in qata'al wahyu wa lam yabqa illa mubasyiratu wa hiya ar-ru'ya as-salihah allati yara al-mu'minu aw tara lahu. Wahyu itu merupakan kabar gembira kepada orang mukmin. Rasul tiada, nabi wafat, maka sekaligus wahyu juga akan terputus, karena wahyu itu hanya diberikan kepada para nabi, kepada para rasul. Rasulullah itu adalah khataman nabiin, penutup para nabi. Jadi wahyu pun juga ditutup. Tetapi masih ada kabar gembira lagi, pembawa kabar gembira lagi kata Rasul. Apa? Ru'ya as-salihah. Mimpi-mimpi yang benar yang dilihat oleh orang mukmin. Orang mukmin sejati kalau mimpi betul adanya itu, betul adanya.
Itu sama dengan wahyu dalam arti juga pembawa kabar gembira. Ru'ya as-shalihah. Makanya dulu Kiai Fauzi di sini ya, Kiai Fauzi di sini ya. Itu walaupun di Gulu-Gulu kalau ada orang mau tunangan ya, misalnya Ning, misalnya Lora mau tunangan ya, mau ngelamar orang gitu ya, mau menerima orang yang ngelamar, itu biasanya dulu istikharah dulu ya. Istikharahnya biasanya menggunakan ar-ru'ya as-shalihah. Ar-ru'ya as-shalihah itu berarti mimpi yang benar. Biasanya yang saya tahu kiai-kiai Gulu-Gulu itu kalau mau istikharah minta bantuan kepada Kiai Fauzi di sini untuk mengistikharahkan putranya yang mau bertunangan atau menerima lamaran. Kira-kira cocok apa enggak gitu. Diistikharahkan dulu. Kalau orang mukmin istikharah terus mimpi, biasanya mimpinya itu menandakan sesuatu yang bisa memberikan isyarat ditolak atau diterima, menolak atau menerima gitu. Itu kalau mimpinya orang mukmin. Mukmin yang benar-benar mukmin ya. Kalau mimpinya kita yang belum tentu mukmin beneran ini ya, kadang-kadang mimpinya itu macam-macam ya. Mau lompat-lompat enggak jelas ya. Kadang menakutkan. Mimpi ini ada kiai saya ini ya. Kiai saya termasuk orang yang secara rohani luar biasa. Beliau itu bisa melihat sebuah mimpi sebagai sebuah tanda bahwa itu adalah fakta yang akan terjadi. Karena begini, jadi alam dunia ini adalah alam lapisan yang paling dangkal. Di balik alam ini ada namanya lapisan-lapisan lain yang lebih dalam. Salah satunya adalah alam yang menggerakkan alam luar ini. Kayak gini lah, kalau kamu lihat mobil rodanya berputar, itu namanya dunia. Kenapa kok roda itu berputar? Digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh setir ya. Setir itu juga dunia gitu ya. Tapi antara setir dengan ban itu ada komponen-komponen yang ada di dalam mobil yang tidak kelihatan oleh mata kita. Lah itu namanya alam yang lebih dalam yang menggerakkan alam dunia. Nah, ngerti ya? Ngerti ya? Kayak lampu itu menyala karena ada sekelar dengan lampu ini adalah dunia. Tetapi yang menyalakan lampu itu bukan sekelar, tetapi apa? Komponen yang tidak kelihatan. Ya setrum kayak mana setrum itu? Nggak kelihatan lah. Setrum itu ada, tetapi ada di alam yang lebih dalam daripada alam dunia yang zahir ini. Nah, biasanya alam-alam yang tidak kelihatan itu oleh Allah ditampakkan lewat mimpi bahwa itu akan terjadi 1-2 hari lagi. Contohnya begini, kayak saya itu bermimpi rumahnya kebakaran. Karena paham tentang rahasia mimpi, ketika bangun beliau itu bilang apa? Alhamdulillah, rumah saya kebakaran. Saya melihatnya dalam mimpi. Kenapa kok bilang alhamdulillah? Karena api kebakaran dalam mimpi itu isyarat dari alam yang lebih dalam lagi bahwa akan ada rezeki yang akan datang kepada kiai saya. Lalu kemudian datang betul itu rezeki itu. Nah, begitu ya. Jadi kan kita kadang nggak bisa menebak yang terjadi 1 minggu, 2 minggu lagi kan nggak bisa menebak. Kenapa? Karena tidak ada isyarat dari alam yang lebih dalam itu. Ya untuk dapat isyarat biasanya lewat mimpi itu Allah ngasih kepada orang mukmin isyarat bahwa akan terjadi seperti ini. Nah, begitu ya. Itu ya. Jadi ini bagi orang-orang yang mukmin sudah paham tentang isyarat-isyarat yang lebih dalam tentang hal-hal yang menggerakkan dunia. Banyak kayak seperti ini ya. Kita kan nggak tahu ya. Banyak kayak seperti ini. Punya kemampuan untuk menebak isyarat yang Allah tampilkan tentang hal-hal yang bisa menggerakkan sesuatu terkait dengan hidup ini. Oke. Ada ya seperti itu. Oke. Itu namanya ar-ru'ya as-shalihah. Fabashshirhu bimaghfiratin, berilah kabar gembira kepadanya dengan maghfirah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Lah ini juga
Berilah kabar gembira kepada orang kafir bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Nanti ada penjelasannya ini. Kenapa kok menggunakan kabar gembira kepada orang munafik padahal yang akan diberikan itu adalah siksa. Fabashiril munafikina bi'anna lahum azab jahannam wa basyiril ladina kafaru bi'adzabin alim. Ya. Jadi berilah kabar gembira kepada orang kafir, orang munafik, walaupun yang diberi sesuatu itu, walaupun sesuatu yang akan diberikan itu tidak menggembirakan mereka. Itu untuk litaubih, untuk menjelekkan orang-orang kafir. Jadi yang dikasih itu menyakitkan, tapi Allah mengucapkannya dengan menggunakan wabasyir, berilah kabar gembira, padahal yang diberi itu tidak gembira dengan sesuatu yang hendak diberi. Itu ya. Ini sebuah kalimat positif tapi memiliki dampak kesan yang negatif. Oke. Itu ya. Itu adalah makna basyarah. Terus kemudian wa idza busyira ahaduhum bima daraba. Ini ketika orang-orang kafir di masa jahiliyah diberi kabar gembira dengan kehadiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Wajah mereka itu hitam karena malu. Nah, ini ya. Padahal bahasanya itu adalah kabar gembira, tapi yang menerima ternyata malu, tidak menggembirakannya. Nah, ini sebuah kalimat ya. Sebuah kalimat yang kontras untuk menandakan bahwa si penerima kabar itu merupakan orang yang jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Litaubih ini. Menjelekkan ya, menegatifkan keadaan mereka ini. Lain dengan orang mukmin, absyiru bil jannah, berilah kabar gembira bil jannah, wa absyiru bil jannah, berbahagialah bil jannah dengan surga allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang kalian sudah dijanjikan. Nih. Jadi kalau ada kabar gembira, kalau ada perintah kabar gembira disampaikan kepada orang yang orang itu tidak gembira dengan sesuatu yang diberi, itu bermakna apa? At-taubih, untuk menjelekkan orang yang hendak diberi sesuatu. Tetapi kalau ada perintah kabar gembira disampaikan kepada orang tertentu, yang diberikan juga itu menggembirakan orang yang diberi, berarti itu termasuk bagian dari apa? Ikroman, penghormatan kepada orang yang hendak menerima sesuatu yang dijanjikan. Ya, paham ya? Wa abasyaratil ardu, bumi memberikan kabar gembira dengan apa? Dengan tumbuhnya tanaman yang bagus di atasnya. Jadi petani kalau melihat tanamannya tumbuh subur, gembira enggak? Gembira. Itu berarti apa? Abasyaratil ardu, bumi sedang memberikan kabar gembira. Falyubsyir, abasyara. Man ahabbal Qur'ana falyubsyir. Barang siapa yang cinta kepada Al-Qur'an, falyubsyir, maka bergembiralah. Bergembiralah dan memberikan kabar gembira kepada orang lain. Ini positif ya. Jadi kalau orang gembira, orang yang melihat juga ikut-ikutan gembira. Kalau orang itu kemudian cemberut, yang melihat juga merasa tidak enak hati. Jadi falyubsir, bergembiralah, gembirakanlah. Orang yang cinta kepada Al-Qur'an, maka bergembiralah. Jadi falyubsir itu bermakna apa? Bergembiralah. Tapi ada mana yang lain? Apa? Falyudhammir. Man ahabbal Qur'an falyubsir. Ai falyudhammir. Kuruskanlah tubuhnya. Ya kan? Jadi orang yang senang Al-Quran itu, tanda bahwa dia itu cinta adalah kurus. Orang yang melempoh, berarti dalam konsep yang kedua ini, itu tidak menunjukkan kecintaannya kepada Al-Quran.
Zoroastria berarti tanda bahwa cinta kepada Al-Quran. Sekolom Korea tanda bahwa dia itu masih bisa mencintai Al-Quran. Jadi falufsir itu bermakna dua, bisa bermakna bergembiralah atau berilah kabar gembira kepada orang lain agar dua ikut bahagia. Yang kedua, falyudhammir, uruskanlah kalau kau betul-betul cinta kepada Al-Quran. Paham ya? Oh ini terakhir ini. Wa tabashirul wajhi. Ini dari tabasyara. Wa tabashirul wajhi. Artinya apa? Kegembiraan yang muncul di wajah. Orang gembira di hati kadang tidak menampakkan. Tapi ketika dia sudah menampakkan kegembiraannya di wajahnya, maka bahasa Arabnya itu apa? Tabashirul wajhi. Sesuatu yang nampak di wajahnya dari kegembiraan yang dia rasakan. Wa tabashirus subhi. Itu artinya apa? Subuh awal, dini hari yang masih segar udaranya itu. Ini tabashirus subhi, subuh dini hari namanya. Tabashirun nakhli, artinya apa? Sesuatu yang keluar dari batang kurma berupa kurma basah. Biasanya kurma basah itu bikin orang yang punya itu senang hatinya. Maka bahasa Arabnya itu apa? Tabashirun nakhli, kurma yang sedang bergembira dan menggembirakan orang yang punya kurma, karena sang kurma sudah mengeluarkan kurma yang basah yang sangat disukai oleh pemiliknya. Kesimpulannya apa? Wa yusamma ma yuqta al-mubashshir busra wa bisyarah. Sesuatu yang diberi oleh orang yang membawa kabar gembira itu namanya busra bisyarah, kabar gembira. Sesuatu yang diberi, yang disampaikan oleh orang yang membawa kabar gembira itu namanya busra atau bisyarah. Itu definisi daripada busra dan bisyarah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Oke, silakan dibaca doanya.